Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Lalu Anda akan merekam video ketika membaca narasi yang sudah dituliskan. Tinggal ikuti petunjuk yang diberikan saja. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code, dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali ya dengan acara rutin kita setiap hari Jumat malam. Tapi, nah ini pengumumannya ya. Tapi nanti di bulan puasa karena bulan puasa ya. Nanti acaranya akan kita percepat jam setengah 4 ya. Jadi nanti market tutup jam 3.15. Nanti jam 3.30 kita akan mulai. Nah, kemudian sebelum kita mulai kita coba cek ya jaringan kita gimana nih, aman nggak gitu ya. Nah, juga baterainya jadi supaya acara kita ini bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Oke, silahkan seperti biasa. Sesi pertama kita akan membahas saham-saham yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, kemudian di sesi yang kedua adalah
membahas saham-saham yang ditanyakan oleh peserta yang hadir malam ini. Jadi kita kasih suatu apa namanya privilege ya buat yang hadir. Pertanyaannya di Zoom ya. Jadi ini kita ada tingkatan-tingkatan ya. Nah, jadi yang hadir di Zoom bisa bertanya di chat ya. Jadi pertama adalah yang mendaftar di Zoom. Nah, pertanyaan-pertanyaannya kita kumpulkan, kita jawab. Kemudian sesi kedua adalah pertanyaan-pertanyaan ditanyakan di chat ya oleh peserta yang hadir. Nah, kalau teman-teman yang belum ikut ke dalam Zoom, boleh cari linknya di Sama Sekuritas Indonesia atau di biodata saya di Instagram. Di sana ada linknya, bisa di eh, apa namanya masuk ke sana dan untuk mendaftar bergabung di Zoom kita sekarang ini. Oke, ya kalau kita coba lihat ISG kita ya, jadi ISG kita belum berubah tren ya, jadi dia masih trennya naik ya dalam satu channel sejak Januari yang lalu. Ya, nih kalau kita lihat, oh ya, saya belum share screen. Oke, yang saya sering lupa. Ya, biasanya suka di chat tuh langsung pada komen gitu ya. Oke, nah jadi eh, kita melihat bahwa ISG kita itu seringkali bergerak dalam pola-pola mendatar gitu ya, seolah-olah susah sekali untuk lanjut, tapi juga turun juga enggak, tapi terus tiba-tiba lewat lagi ya. Jadi dulu sempat beberapa bulan indeks kita mencoba untuk tembus di 6725 ya. Nah, begitu 6725 tembus, dia kemudian lanjut tertahan di 6.900, 6.900 tembus. Akhirnya dalam beberapa hari ini, seminggu terakhir ini tertahan di 7.050 ya, dan selanjutnya dalam 2 hari terakhir ini sudah mulai di atas 7.050. Nah, ini kita lihat kemana nih lanjutnya ya. Kalau secara pola-pola yang ada ini ada kemungkinan ke arah 7.200 ya, lebih kurang gitu ya. Nah, kemudian ada yang bertanya minggu yang lalu ya, apa sih gunanya kita menganalisa IHSG padahal yang kita trading adalah saham? Itu ada benarnya juga gitu ya. Nah, tapi ada kalkulasi untuk saham-saham pergerakan harga sahamnya yang dibandingkan terhadap ISG. Ada saham-saham yang betanya itu lebih baik daripada IHSG. Nah, itu artinya ketika tren ISG naik, lebih baik pilih saham-saham yang seperti itu supaya kenaikannya lebih tinggi daripada ISG. Sebaliknya, ketika ISG lagi turun, pilih yang betanya lebih rendah dari ISG. Jadi turunnya tidak sebanyak ISG ya. Itu salah satu trik aja gitu ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama BRI. Ada 4 orang menanyakan tentang saham BRI, apa yang terjadi? Ya, ini memang membuat sangat-sangat khawatir ya. Udah berhari-hari ya nggak kemana-mana, tapi tiap hari itu seringkali dia tutupnya di bawah dari pembukaannya. Kita lihat nih candlestick-nya kan merah ya. Nah, coba kita lihat lebih jauh lagi. Ya, ini apa namanya em, masih dalam channel naik ya. Ini kan kita lihat ada pergerakannya ya dari Januari belum berubah, hanya memang kalau kita lihat tadi ya sudah kita sampaikan bahwa eh, kenaikannya tapi apa lebih banyak merahnya nih dari jauh. Tetap naik sih, tetap naik ya gitu ya. Nah, hari ini hijau ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa. Nih range-nya sekarang di 47 4572 ke arah 4825 ya, itu range-nya pada saat ini. Cenderungnya naik, dan kalau kita lihat harga tertinggi sebelumnya ada di sekitar 4850 ya, itu yang juga akan sangat menjaga apa menahan ya. Akibat dari merah yang banyak ini, maka MACD-nya ini sekarang masih belum berhasil menembus harga tertinggi sebelumnya ya, seperti juga harganya belum ya. Jadi ya masih bergerak naik, tapi memang tantangannya banyak ya. Kalau kita coba lihat ya BRI ini hari ini tutupnya 4730 di atas. Wah, ini ada net buy, ada transaksi yang terjadi di bid, di over ya, terjadi di over sangat banyak ya di atas-atas itu. Jadi ini yang mendorong harga kemudian naik ya di eh, hari ini gitu ya. Meskipun sempat ada tekanan-tekanan jual ya, tapi tetap ya secara keseluruhan transaksi yang terjadi di over atau hajar kanan masih lebih baik. Kalau kita lihat hari ini net buy sell-nya atau broker buy sell-nya, wah ini ada Maybank, ada
UBS, kemudian ada JP Morgan, nah ini tiga top ya. Kemudian ada Bahana, ada CLSC. Wah, ini cukup berbobot sih sekuritasnya ya. Biasanya nasabah-nasabah mereka cukup kuat ya. Sedangkan yang top broker sell juga kalah kalah kuat ya daripada top broker buy ya. Jadi kemungkinan sih masih akan naik ya, BRI. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah SCMA. Ya, SCMA ya ini ketahan ya di resistance yang terjadi di bulan Januari ya sedang terkoreksi. Nah, ini juga kita lihat harus hati-hati ya karena sedang menguji level support ya yang terjadi sejak Maret ya dari awal bulan ya. Oke, nah, ini dekat-dekat support ya. Jadi apa namanya 278 gitu ya. Bahkan kalau sampai turun di bawah 264 itu ya 265 ya agak berat ya. Trennya sih masih naik sih teman sedang menguji level-level support. Ya mudah-mudahan level-level 278 sampai 266 ini bisa jadi kesempatan untuk melakukan koleksi saham gitu ya. Tapi tentu kita harus cek juga dengan momentum dan data-data lainnya gitu ya. Oke, kemudian BBCA, tiga orang menanyakan BBCA ya. Wah, ini tekanan jual lagi ya. Memang BCA kalau kita lihat ya dalam 6 bulan terakhir memang sedang di dalam sebuah channel naik gitu ya. Sedang dalam channel naik ya kan kita lihat ya. Tapi dalam ya sering kali ya BCA itu bergeraknya flat gitu terus baru naik nanti flat lagi baru naik ya kok ada koreksi ini koreksi kemudian flat nah ini apakah mudah-mudahan kemudian naik ya yang pasti hati-hati kalau turun di bawah 7850 7750 ya karena itu mematahkan channel naiknya jadi cenderung akan konsolidasi atau malah cenderung turun ya jadi di situ apa namanya perjuangannya pertempurannya gitu ya. Kalau kita lihat net buy sell-nya ya memang nih sellersnya kuat sekali ya dihajar kirinya kuat sekali ini. Eh, tapi sebenarnya kalau dilihat hajar kirinya itu kalau dilihat dari top broker broker buy dan seller sih terpusat di satu aja di Maybank ini yang banyak jual ya. Tapi kalau Maybanknya tidak jualan lagi atau tidak ada, maka sebenarnya top broker buy apa namanya sorry ada top broker buy yang kuat di sini yang masih menahan penurunan. Kalau dia nggak ada, wah ini top broker saya jauh lebih kuat ini ya. Jadi ya hati-hati ini ya. Kalau ZP udah berhenti beli, mungkin kita harus waspada ya tentang kemungkinan berubah arah tren. Saat ini masih tren naik dengan batas support 7750, 7850 ya. Resistance-nya ya harga-harga terakhir 82 sampai 84 ya seperti itu. Oke, kemudian biasanya ITMG, ITMG. Nah, di Zoom chat sudah banyak sekali pertanyaan ya. Jadi nanti saya akan membahas Zoom yang ada di Zoom di chat yang ada di Zoom. Oke ya. Nah ini volume cukup tinggi ketika naik hari ini. Ya mudah-mudahan dia bisa berlanjut naik. Batas risiko atau hati-hati kalau turun di bawah 2800 ya, apalagi kalau sampai turun di bawah 27300. Kenaikan memang ini kalau kita lihat kan relatif tinggi ya dalam setahun terakhir. Kalau 3 tahun terakhir juga masih termasuk tinggi ya. Jadi memang ini harus hati-hati apa namanya aksi profit taking itu bisa terjadi ya. Tapi saat ini dia masih punya potensi untuk naik ya karena yang kenaikan hari ini didukung ya oleh volume yang cukup tinggi ya, artinya banyak ya yang melihat ini sepantasnya dibeli gitu ya. Nah, tapi kalau sampai turun di bawah 800 ya itu sinyal ya bahwa sentimennya nggak apa namanya nggak kuat ya. Tapi juga kita harus lihat bahwa momentumnya di MACD juga agak-agak melemah karena memang banyakkan merah ya di masa-masa periode di Maret ini daripada hijaunya otomatis MACD-nya cenderung melemah gitu ya. Oke, ini adalah ITMG, kemudian MTEL, MTEL. Nah, MTEL kalau kita lihat eh ya sebenarnya flat-flat aja ya. Area-area support itu ada sekitar 760, 740. Sorry, 760, 740 itu support ya, itu bisa dicoba. Sedangkan resistance-nya
di sekitar 795 820. Ya, mohon izin saya minum dulu ya. Hmm. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan selamat buat teman-teman. Mohon maaf lahir batin yang apa menjelang puasa ya. Jadi ada yang puasanya mungkin besok mulainya atau hari Minggu. Nah, karena itu minggu depan weekly Start Chat akan dimulai jam 3.30 ya selama bulan puasa ya. Ikuti terus pengumuman di Samuel Sekretariat Indonesia atau di IG saya ya di alfatid.cfta. Oke, MTEL kemudian Teens. Teens. Oke, masih mencoba menguji level-level tertinggi ya dari setahun terakhir. Ya, ini apa namanya? eh, 1930 ya itu batas-batas ininya harga tertinggi sebelumnya yang bisa jadi patokan gitu ya. Kalau kita cuma lihat 3 tahun terakhir, ya itu 1930, nanti selanjutnya di 2040, habis itu mungkin di sekitar 2200 ya. Ini harga-harga tertinggi sebelumnya bisa jadi patokan untuk menilai kira-kira mentoknya di mana gitu ya, karena eh, ketika terjadi transaksi di situ, tentu apa namanya eh, berarti kan ada satu eh, ada yang beli di sana ya. Kalau mereka belum sempat jual, ketika harga mendekati level-level itu, maka mereka akan menjual ya. Jadi level-level tertinggi sebelumnya itu bisa menjadi patokan untuk mempertimbangkan kira-kira naiknya sampai di mana gitu. Jadi yang pertama di harga tertinggi sebelumnya di 1930-an, kemudian nanti 2040 yang terdekat gitu ya. Dan konsolidasinya nih di sekitar 1760 ya. Jadi kalau turun di bawah 1760 ya mungkin akan merosot lagi ke arah 1645 sampai dengan 1545 ya. Sekarang ini sedang menguji level tertinggi. Memang nggak gampang, makanya kan seminggu ini masih mentok-mentok di sana gitu ya. Oke, mungkin dari pertanyaannya terakhir yang dari pendaftar ya. Oke, ini BGTG ya, BGTG ini ya masih konsolidasi-konsolidasi, momentumnya juga nggak terlalu kuat ya. Berapa kali mencoba untuk masuk ke daerah overbought tapi gagal ya, turun lagi ya itu karena memang ya harganya trennya juga dari price actionnya nggak naik dan banyak merahnya gitu ya, otomatis indikatornya akan lebih tertekan gitu ya. Jadi ya momentumnya belum, nah resistance-nya ada di sekitar 215 gitu ya. Oke, baik. Kita mulai ya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di eh, chat Zoom ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengikuti apa ingin mengikuti Zoom-nya, silahkan lihat di apa namanya di sosial media dari Samar Sekuritas, tapi juga bisa lihat di Instagram saya ya di alfati.cfda. Oke, ada pertanyaan dari Pak Indra nih. Selamat malam Pak Indra. Agro rugi, apakah akan berpengaruh ke BRI? Ya, apa namanya? Setahu saya sih laporan keuangan agro itu akan masuk juga ke BRI. Jadi otomatis kerugian yang ada di agro itu akan mempengaruhi kerugian yang ada di BRI. Tinggal berapa besar gitu ya porsinya. Ya, BRI, kalau misalnya BRI-nya untung besar, tapi ruginya di agro kecil, tentu kan nggak terlalu besar. Jadi kita lihat angka-angkanya lah ya seperti itu. Oke, Pak Bu Kristanti, selamat malam, salam sehat, sama-sama Bu. Oke, kita lihat INKP ada MR, BBYT, BBYB dan CENT. Oke, INKP. Ya, INKP masih sideways, ada momentum kenaikan ya, batas supportnya di 7775, resist di 82, 8200. Tembus 8200, mungkin dia akan mencoba ke 8550 ya. Sekarang cenderung masih naik ya. Kalau kita lihat juga apa namanya transaksi yang di eh, over hajar kanan juga lumayan ya. Di akhir tuh ada 6.700-an ya transaksinya. Top broker buy sell-nya
Ya, biasnya juga lebih dominan ya di sini. Oke, jadi mohon pertanyaan-pertanyaan di chat ya, jangan di Q&A supaya gabung semua. Oke, kemudian ADMR, ADMR. Ya, ADMR, top broker biasanya, wah sellersnya agak agak galak ya dibandingkan eh, buyersnya di apa namanya belot dan S-lotnya ini agak tebal ya di belotnya. Jadi transaksi yang terjadi di bid artinya yang hajar kiri lumayan ya, dominan juga gitu ya. Kita lihat sini transaksinya memang lagi turun ya. Kalau kita coba lihat channel yang pernah terbentuk, oke. Ya, ini daerah-daerah resistance ya, wajar kalau terjadi aksi jual gitu ya. Nah, masalahnya adalah turunnya sampai seberapa gitu ya. Nah, kalau turunnya itu bisa di 21.30 sampai dengan 18.50. Ini memang cenderungnya turun meskipun ini masih uptrend ya, ADMR. Oke. BBYB, BBYB. Artinya gini, kalau memang ini masih tren naik ya, tapi koreksinya kan cukup dalam ya. Jadi terserah ya, apa dijual dulu sebagian, nanti di bawahnya di buyback lagi. Tapi hati-hati kalau ternyata penurunan sekarang ini menjadi awal dari penurunan terus-terus dan akhirnya jebol di supportnya ya. Jadi ini harus cek juga ya, katakanlah transaksinya seperti apa gitu ya. Dan juga net buy sell-nya ataupun laporan keuangannya apakah ini sudah termasuk valuasi mahal atau tidak. Kita lihat misalnya ini ADMR. Nah, ini kan wah kok PI dan PBV-nya belum muncul ya. Ya mungkin kena baru kali ya. Jadi belum masuk di sini. Oke. Kemudian setelah DMR, BBYB dan CNT. BBYB. Oke, ini sedang konsolidasi, mungkin agak melemah dulu ya. Turun di bawah 2170, dia bisa mendekati 2055 ya. Oke, meskipun ini channelnya masih dalam channel naik ya, cuman ada satu kendala data ya yang agak-agak kurang bagus ini gitu ya di sini ya. Kita bisa lihat bagaimana ini ada high, ini ada high lagi, ini ada high lagi, ya kan setelah ada kenaikan, kemudian ini kenaikan turun lagi, jadi ini high-nya, ini kenaikan turun lagi, ini high-nya. Nah, high yang pertama, kedua, ketiga tambah lama tambah turun. Nah, ini kurang bagus ya, ini kurang bagus gitu ya. Jadi hati-hati kalau di 2090 tembus, apalagi kalau turun di bawah 1950 ya. Jadi hati-hati BBYB ini gitu ya. Oke, CENT. CENT. CNT oke. Ya, ini kan saya hapus dulu lah ya, udah kebanyakan. Oke, ini kalau kita lihat channelnya, dia udah berubah ya. Dia udah berubah dari channel turun, kemudian berubah menjadi naik ya. Nah, ini kenaikannya, channelnya adalah di sini, dan kemudian sini ya. Terus perkiraan targetnya itu bisa diukur dari lebar channelnya ini, kemudian kita ukur dari breakout-nya gitu ya. Nah, ini kira-kira targetnya dan ini mungkin hampir sama dengan area sini ya, lebih kurang ya. Oke, ini kita save dulu. Oke, jadi CNT ini dalam tren naik ya, selama tidak turun di bawah 228 masih bagus. Targetnya ke arah 270-an ya, ini CNT ya seperti itu. Oke, Bu Kristanti. Sekarang Pak Kuswara, selamat malam. Terima kasih. Oke, Aidan Mulyono, cocok sekali 330 Pak. Oke, ini nanti di bulan puasa ya. Nanti kita evaluasi lagi setelah puasa seperti apa, kembali ke malam atau di siang. Nah, coba mungkin di apa namanya di komen di sama sekuritas atau di IG saya alfati_CFDE, tolong dikasih komen cocoknya yang mana, jam 3.30 sore atau malam.
Tapi ini kita bicara setelah puasa ya. Kalau selama puasa kita nggak bisa malam, jadi sore. Jadi tolong kasih input ya. Oke, kemudian ISSP, ISSP, ISSP. Ini udah saya save belum? Ya udah ya. Oke, ISSP. Waduh, ini turun ya. Pola tren channel turun sudah tembus dan sudah mencapai targetnya ya. Kan targetnya diukur dari sini ya. Udah capai. Nah, jadi ini memang setelah mencapai target ternyata dia melemah terus. Nah, ini sedang menguji level-level support ya. Nah, supportnya di sekitar 390 ya, sekitar 390. Kalau tembus ini bisa ke arah 350-an sampai 340 ya. Kalau polanya sih ini cenderungnya agak menurun ya. Nah, gitu. Ini kan kalau kita tarik sini bisa juga kita tarik channelnya. Nah, ya, jadi tetap ya di sekitar 350-an itu targetnya. Hanya kalau dia naik di atas 420 itu aman ya, sentimen negatifnya berkurang gitu ya. Oke, begitu Pak Pardip. Kemudian LTLS, LTLS, LTLS. LTLS ya. Jadi kepada Bapak Ibu peserta ya, Sobat Samuel semua, pendekatan saya di sini adalah analisa teknikal. Jadi saya tidak berbicara tentang kondisi fundamentalnya ya. Paling-paling saya akan cek ke eh, flow transaksi ya, seperti apa gitu ya. Oke. LTLS lautan luas dia berusaha untuk menembus harga tertinggi sebelumnya, tetapi kemudian tertekan lagi. Ini kita bisa bilang katakan gagal ya, kenaikannya gagal karena koreksi boleh tapi jangan sampai masuk lagi ke area-area apa namanya supportnya gitu ya. Nah, jadi ini udah tembus lagi nih area support yang tadinya ditembus naik kemudian balik lagi tembus turun ya. Jadi ini cenderung akan bergerak di antara 700 sampai dengan 745 ya, 750 gitu ya, antara 700 sampai dengan 750. Kalau 700 tertembus maka dia akan bergerak turun lagi sampai dengan 670 ya. Seperti itu. Ini bisa dibalikan situasinya kalau harga kemudian naik di atas 750. Nah, itu justru akan lanjut ya tren naiknya ya. Saat ini kita melihat bahwa eh, tekanan beli yang terjadi kemarin itu mendapat lawan ya, meskipun memang lawannya tidak sekuat yang kemarin kan. Kalau dilihat volumenya nih kuat banget nih pas kenaikan kemarin ya. Ya, kita lihat ini rata ya hajar kirinya. Kemudian ini tuh hanya top broker sell-nya juga lumayan ya. Ini dia pakai asing nih ya. Saya nggak tahu nih asing betulan atau enggak ya. Philip, Mirai, Korea Investment. Nah, ini kayaknya sih retail ya. Ini juga Eko Capital, Indo Premier, BCA Sekuritas ya oke lah. Ya jadi ini cenderungnya turun dulu nih seperti itu. Ya, ya begitu Pak Pardip ya. Pak Gautama, IPCC, IPCC, IPCC. Oke, menarik ini. Kita coba lihat lebih jauh lagi. Oke ya, jadi kita lihat ini ada sebuah pola turun ya yang sudah berakhir gitu kan. Nah, jadi udah mulai bergerak naik. Seberapa naiknya ya kita biasa ukur dari channelnya ini, kita ukur dari breaknya. Nah, ini kira-kira daerah sini nih targetnya ya, gitu. Ya, jadi sedang bergerak naik dengan target-target ke 580 sampai dengan 600 gitu ya. Batas risikonya mungkin yang ini ya kita bisa sampaikan batas risikonya. Jadi kalau turun di bawah 540 ya dia bisa melorot lagi ke arah 500 gitu ya. Jadi sekarang sih trennya naik, cenderungnya naik ya ke atas. Ya, tapi kan kita harus selalu siap ya terhadap segala kemungkinan kan seperti itu. Oke, AGII Pak Gautama. AGII. Oke, ya ini channel turunnya sudah tembus ke atas. Ya bagus. Ya. Targetnya seberapa? Targetnya kita hitung dari sini ya, lebih kurang. Kemudian dengan targetnya, nah ya jadi
Lebih kurang kondisinya sekarang adalah batas support atau risiko di 1530, resistance pertama di 1690 ya, 1690, kemudian di sekitar 1780 sampai dengan 1800. Ini untuk AGII ya, ada potensi untuk kenaikan ke sana gitu ya. Oke, begitu Pak Gautama. Baik, Sido kenapa Master? Waduh, oke kita lihat Sido. Ya, anjlok tajam dengan volume yang luar biasa ya. Ini kita lihat hajar kirinya juga lumayan ya, terutama di bawah ini 400 watt. Memang sempat sih hajar kanannya juga mencoba mengimbangi kali ya, seperti itu. Kemudian kita lihat, wah ini yang eh, apa namanya, yang jualan ZP yang kuat-kuatannya seperti ini. Ini pasar reguler ya. Coba kalau di nego ada apa ya? Coba atau all ya. Kita coba lihat all, pasar all. Oh, ini ada 1 triliun. Wah, ini jualannya kencang banget ya. Ini ada tekanan jual. Kalau ditanyakan kenapa, eh, itu berarti kita harus tahu katakanlah laporan keuangannya, kemudian kita juga harus tahu apa, mungkin dia ada utang atau eh, apakah kemudian masalah eh, ekspornya gimana dan lain sebagainya ya. Jadi kalau dari chart sih tidak menjelaskan ya kenapa seperti itu, tapi memang dia menjelaskan bahwa tren naiknya ini sedang terganggu ya, sangat terganggu ya. Sudah tembus di bawah 575, sorry, 975 980 ya, ini sebagai support ya, jadi cenderung dia akan turun ke bawah. Nah, ini kita juga bisa mengukur targetnya kalau memang kemudian lanjut turun ya, itu ada di sekitar ini, kemudian kita eh, kita ukur lebar daripada channelnya, dan kemudian, nah ya, jadi ini target kira-kira ya. Jadi targetnya penurunan ke 920 dan selanjutnya ke 865. Ini pun 865 dari sini nih, daerah-daerah sini. Ya, jadi bisa kembali ke sana. Kalau kemudian besok naik, katakanlah ya, apapun bisa terjadi, naik di atas 990, nah itu bisa lanjut naik ya, artinya tekanan jual hari ini dihantam gitu ya. Jadi gagal gitu ya merubah trennya ya, seperti itu. Tapi saat ini sih cenderungnya lebih untuk keturun daripada naik ya dengan kondisi terakhir sore ini. Gitu Bu Berta. Oke. Asra dan Antam. Oke, Asra dan Antam. Oke. Choose you. Oke, channelnya ada di sini. Kemudian ini kita coba cari kata-kata. Nah, ini ternyata ada ya, lebih kurang ya, lebih kurang. Nah, ini juga udah pas area-area resistance ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya, ini kan juga harga-harga tertinggi nih sejak kapan nih? Sejak Februari 2020 ini juga udah harga-harga tertinggi nih, hati-hati nih gitu ya. Eh, 69, selanjutnya ada di 72 ya, antara 69 dan 72 sebagai resistance gitu ya. Sedangkan supportnya lebih kurang di 6550, kemudian di 6375 ya, itu yang harus dijaga. Kalau turun ke bawah itu, kalau sekarang udah profit sih bolehlah kurang-kurangin karena risikonya untuk dia koreksi cukup tinggi ya. Seperti itu Bu atau Pak Cisyu. Oke. Kemudian Antam. Ya, Antam sedang ada kenaikan hari terakhir ya, tapi kita coba lihat. Ini pasti support ya, ada kenaikan. Oke, jadi dia masih bergerak ke antara 2450 sampai 2700 Antam ya. Tapi once 2450 tembus ya, dia akan bergeraknya antara 2200 sampai dengan 2450 ya range. Saat ini sih masih range yang atas ini.
Ya, secara MACD ya pelan-pelan turun ya, kenapa? Ya, memang merahnya banyak ya, dan merahnya gede-gede nih dibandingkan hijaunya gitu ya. Ini sudah hampir dekat-dekat oversold, jadi itu yang menyebabkan dia sempat naik dulu ya. Nah, ini tinggal kita lihat nanti apakah kenaikannya berlanjut atau malah dihantam lagi balik, akhirnya tembus 2470, 2450 ya, 2450. Jadi 2450 itu batas risikonya untuk antam ya dalam waktu ini. Oke. Kemudian MDKA dan film. Oke, Bu Christian Marbun, Pak ya. Harusnya Pak itu. Oke. Oke, kita lihat MDKA, MDKA. Oke, ada kenaikan hari ini, tapi dia coba dua kali mencoba tembus naik, tapi belum ya. Jadi dia bergeraknya di kisaran ini. Jadi kita coba membuat channelnya. Nah, ini channelnya yang bisa kita lihat ya. Dia antara 4350, 4340 ke arah atasnya 4930 ya. Itu ada pergerakannya. Nanti di area-area 4750 sampai dengan 4930 itu harus hati-hati karena bisa jadi muncul lagi tekanan jual sana ya. Wah, ada 40 pertanyaan sudah muncul. Waktu kita nggak banyak lagi. Kita main cepat saja ya. Oke, MDK udah, sekarang film. Ya, film. Dari ininya sudah oversold ya, mulai naik lagi. Nah, dan ini ada sebuah support ya di sekitar 1100 lah ya. Di 1100 itu ada support ya, jadi selama dia tidak turun di bawah 1100 masih aman. Dan kemarin itu mungkin bisa dicari ya, di search itu ada apa namanya analisis ya dari ada satu broker asing ya, jadi dia melakukan valuasi ya terhadap eh, film. Oh ya, Bu Novi, sama-sama ya Bu Novi dan teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa, selamat, mohon maaf ya. Oke, dan karena itu juga buat Bapak Ibu yang belum sempat dengar tadi bahwa selama bulan puasa kita akan jam 3.30 ya. Jadi begitu market tutup jam 3.15 nanti kita siap-siap, kemudian 3.30 kita mulai acara ini. Ya, SMRA, SMRA sekarang Pak Christian. Oke, SMRA. Wah, ini dari indikatornya nih MACD maupun stock exchange-nya kurang bagus ya. Kemudian kalau kita lihat, ini area-area supportnya juga udah mulai cenderung turun. Eh, kita coba. Ya, jadi SMRA ini cenderung turun ya ke arah 680 ya, 680. Sedangkan resistansinya dari 765 ya, sama dia tidak mungkin ada kenaikan, tapi kalau tidak naik di atas 770 ya tren turunnya masih ada gitu ya, seperti itu. Jadi hanya kalau naik di atas 770 sentimen turunnya eh, jadi naik di atas 770 sentimen turunnya akan jauh berkurang ya, bahkan mungkin dia akan coba lagi ke 805. Itu ya SMRA Pak, Ibu Bapak Christian nih. BCA Wonderful, kita lihat BCA. Ya, meskipun ada tekanan-tekanan jual, tapi dia tetap ya masih di atas resistance yang ada. Tadi kita udah bahas ya. Oke. Titip Astra Internasional tadi juga udah kita bahas. Oke. Biasanya nggak usah dilihat. Pokoknya beli aja gitu ya. Oke. Kata Pak Indra. Pak Riki menanyakan apa nih? Oh, Astra Internasional tadi udah ya. Oke. Kemudian MTDL dan TPAG. MTDL.
MTDL. Nah, ini ada resistance ya, udah coba naik masih belum kuat malah turun. Ini oke, jadi area-area supportnya adalah di sekitar 660 ya. Dan kalau 660 ini tembus bisa ke arah 615 gitu ya. Eh, jadi kalau bertahan di atas 660 ya resistennya 710. Jadi mainnya sekarang antara 660 710 tembus 660 dia bisa meluncur ke 7 sorry ke 635 sampai dengan 615 ya. Ini untuk MTDL. TAPG. TAPG ya, kita bisa lihat ini ada daerah-daerah support ya. Jadi di sini sempat jadi resistance, ini jadi support dan sekarang jadi support lagi ya. Jadi jangan sampai turun di bawah 690 ya. 690 itu supportnya, resistance-nya ada di 750 ya. Tapi memang apa namanya untuk turun ini jauh lebih dominan ya daripada naiknya sekarang ini. Seperti itu ya. Ya, kalau misalnya dia bisa naik ya nggak apa-apa juga sih di atas 720, 750, nah itu baru agak aman ya TAPG. Oke, BRMS bagaimana? Pak Indra menanyakan BRMS. Oke, BRMS. BRMS oke, masih dalam channel naik, memang apa namanya tekanan jual nih kelihatannya masih ada ya. Ini di 187 188 sebagai support. Selama nggak tembus 17 187 188 masih aman dan masih bisa lagi naik ke level-level tertinggi sebelumnya gitu ya. Ini BRMS. Oke, kemudian ISG Rising Wedge coba kita lihat IHSG. Jadi pola rising wedge adalah satu pola yang cenderung bearish ya. Ya ini sih channel naik ya, ya bearish apa yang ini maksudnya ya, tapi nggak juga lah. Ya, jadi tetap ya tadi kita juga udah bahas bahwa ini kan lagi channel naik, tapi memang sedang ada tekanan ya. Jadi harus hati-hati kalau sampai turun di bawah 7.030, apalagi di bawah 6950 gitu ya. Itu tadi kita udah bahas di awal. Oke, baik Pak Marak, Bu Marak ya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga, manfaat batin. Mohon bantuan sharing sektor apa yang perlu dicermati, mau manggung rotasi sektoral. Oke, kalau rotasi sektoral saya suka ngelihatnya dari eh, sektor statistik ini summary ya. Ini kita punya yang harian, tapi juga kita bisa melihatnya dengan eh, waktu ya, katakanlah dalam seminggu gitu misalnya ya, kita lihat seperti apa. Nah ini yang kuat finance, kita double klik. Nah ini keluar semua yang finance ya. Jadi ini net buy-nya yang banyak itu di BRI, BCA, BNI eh, dan seterusnya ya. Ini all sih ya. Coba kita lihat yang reguler aja coba. Oke ya, nah ini ya BNI, BRI, BNI yang dikolek oleh asing, yang dijual adalah BBYB, BABP, Bank Jatim, Bevin ya. Tuh. Kemudian berikutnya apa nih? Infra kuat sekali ya. Itu ada Telkom, Tebik, Friend, Tower ya. Sedangkan yang dijual adalah PTPP, Adi, Total dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi, oh ini nih, apa nih? Oke, IDX Basic ya. Yang banyak dibeli adalah Inco, Tin, Semen, Gresik, Antam, TPIA. Yang dijual adalah ESA, MDKA, dan seterusnya. Kemudian industri, coba ya. Yang buy-nya yang banyak, wow, Astra masih banyak dibeli ya. Sedangkan Behit dan lain-lain yang dijual. Kemudian non-cyclical. Non-cyclical ICBP, Gudang Garam, Indofood, AMRT, Cepin ya yang banyak dibeli, yang dijual itu Emyor ya. Seperti itu kira-kira ya Aidan Mulyana.
Oke, AGRS dan GoTo. Waduh, ada 44 pertanyaan nih. Waktu kita tinggal sedikit, 15. Saya main cepat aja ya. Oke, AGRS, AGRS. AGRS, wah, ini konsolidasi naik dan dekat di resistance ya. Jadi resistance-nya sudah semakin mendekat, harga semakin dekat dengan apa namanya resistance ini akan jadi penentuan 148 sampai dengan 158 gitu ya. Sedangkan support masih kuat di 136 ya. Jadi kalau ini sampai turun lagi bahkan jebol di 146 ini akan terjadi divergence ya. Ya MACD-nya gagal membentuk new high ya. Jadi itu bahaya juga. Jadi ini konsolidasi, trennya masih dalam tren turun, tapi kalau bisa naik di atas 150, di atas 158, dan 160, nah ini akan mematahkan tren turun yang ada ya. Ini AGRS. Oke, kita lanjut dengan GoTo. Waduh, GoTo. Oh iya, kan GoTo ini belum ya kan? Belum terbit ya. Jadi kalau dari fundamental banyak yang tidak suka, tapi dari segi teknisnya ada green shoe yang menjaga penurunan di bawah IPO selama 1 bulan, kemudian bobot yang besar sehingga institusi banyak yang harus beli supaya bobot portfolio reksadananya itu sama ISG nggak terlalu jauh. Jadi jangan sampai ISG-nya kencang, dia nggak kencang naiknya, atau sebaliknya turun kencang ya dia bisa turunnya nggak terlalu kencang lah gitu ya. Itu yang ditargetkan oleh reksadana ya. Jadi ya bolehlah dibeli tapi jangan jangan keep lama-lama lah karena situasinya masih seperti itu. Nah, satu lagi adalah yang menarik ya, Bapak Ibu bisa beli GoTo ya melalui Star ya. Jadi Bapak Ibu bisa beli daftar Star kalau punya rekening BRI dan BCA itu bisa buka pakai online HP, buka pakai HP ya. Ya biasalah upload KTP, foto wajah dan sebagainya. Kalau BRI malah nomor telepon yang penting ya. Nah, itu Anda bisa daftar menjadi member dari Sampo Sekuritas dan bisa beli GoTo melalui aplikasi Star ya. Oke. Baik, kita lanjut. BRMS tadi udah, BBHI apakah ini gagal breakout? BBHI ya belum belum breakout sih karena ini kan ada satu resistance di sini ya. Jadi masihlah konsolidasi seperti itu gitu ya. Oke, RMS tadi udah, Telkom, Telkom belum ya? Oke, Telkom, Telkom. Ya, Telkom resistance area sini kencang banget ya. Susah sekali dia berkali-kali mencoba tembus channelnya di sini support jadi semakin menyempit ya. Tinggal meledaknya kemana nih, ke bawah atau ke atas gitu ya. Kalau dia tembusnya ke atas di bawah di 6 sorry di 4650 maka targetnya kira-kira kalau kita lihat dari apa namanya dari kemungkinan channelnya itu bisa ke ya level-level 4850 gitu. Kalau tembus di 4650 ya. Sedangkan sebaliknya kalau 4550 tembus ya bisa meluncur ke 4350 atau di bawahnya lagi. Kita lihat eh, agak ini ya kan di atas tuh tapi ada hajar kirinya gitu ya. Kemudian dari apa namanya top broker buy sell ya hampir rata lah sedikit kuat di apa namanya top broker sale ya makanya ini kan banyak merahnya gitu ya ya seperti itu. Ibu Caroline Simarmata, Pak Bashir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ini analisa Budi. Oke, Budi. Oh, oke, kita coba lihat lebih jauh lagi seperti apa. Nah, ini dia. Jadi ini ada sebuah support ya, kemudian ada support-support lain di sini ya. Kemudian di sini dan channelnya barangkali ini. Wah, ini juga udah hampir sampai nih. Oke. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Oke.
Ya, jadi sudah naik kuat, tapi ini udah mendekati resisten di 230, 235. Kalau ini masih bisa tembus bisa karena 270 ya. Tapi ini ya harus hati-hati lah ya karena sangat rentan terhadap aksi jual untuk Budi. Ya, LPKR, LPKR. Wah, ini kita lihat masih flat-flat aja ya. Tapi bahkan kalau dilihat ini tambah lama tambah melemah gitu ya, ya apa harganya. Jadi ya kurang begitu ini nih menarik nih ya. Jadi gini, eh, dia bergerak flat, oke, tapi harga-harga tertingginya tambah lama tambah rendah. Nah, itu nggak bagus gitu ya, menunjukkan bahwa momentum untuk pembelian itu semakin lama semakin mengecil gitu ya. Bahkan kalau tembus di bawah 125 ini support yang relatif kuat ya dia bisa meluncur jauh ke bawah juga ini ya paling enggak ke 109 gitu ya. Jadi ya ini hati-hati untuk LPKR kecuali kalau dia bisa naik di atas 147, 150, nah itu akan cenderung oke gitu ya seperti itu. Oke, BRMS-nya udah tadi, NKP udah, UNTR. Oh, NTR. Nah, ini trennya lagi channelnya naik ya dan konsolidasi di daerah-daerah resistance yang kuat ya. Ini kan dari kapan nih? Dari Juni 2019 ya. Jadi memang nggak gampang tembus ini. Tapi pada saat ini kalau kita lihat eh, ya masih masih cukup kuat ya. Karena ini bottomnya lama-lama tambah naik gitu ya. Nah, jadi masih oke lah. Dijaga aja, dilihat kalau turun di bawah 25.500 ya berarti dia akan lorot dulu ke arah support yang ada di sini gitu ya. Antara di sini ada gitu ya. Jadi antara 24.400 sampai dengan 23.400 gitu. Oke, ini tadi UNTR, BRPT. Oke, BRPT. RPT ini ada resistance ya yang harus dia tembus di 920, 935 gitu ya. Memang ini trennya lagi naik paling tidak dari Maret ya, awal Maret ya memang trennya lagi naik ya, tapi sekarang sedang mencoba resistance ya di 920 sampai 950. Oke, itu BRPT. Sekarang Pak Alex, TNCA. Konsolidasi aja nih ya kita lihat. Konsolidasi dekat support nih memang cukup kuat ya supportnya di 1070 sampai dengan 980 ya. Eh, asal jangan turun di bawah ini masih oke lah, masih bisa ke 1400 atau mungkin 1600. Itu ya TNCA, kemudian buka. Apa yang terjadi? BUKA. Nah, ini ya. Jadi dia tren turunnya udah berubah, sempat di break, tapi kemudian breaknya ini seberapa jauh ya udah hampir-hampir sampai lah di apa namanya di target jadi harus sangat hati-hati ya. Nah, ini ya jadi mungkin koreksinya akan ke sekitar 330 sampai dengan 320 ya. Dan kalau tembus 320 ya ini tren naiknya yang sebenarnya jangka pendek ya itu bisa dibilang berakhir ya jadi hati-hati gitu ya. Seperti itu untuk buka was kita WSKT masih sideways ya di area 550 support resistance di 580 sampai dengan 605 ya. Meskipun sideways nih sebelumnya kan tren turun ya dan kita lihat nih banyak merahnya ya jadi hati-hati begitu dia tembus di bawah 540 dia bisa meluncur ke arah 520 515 gitu ya. Ini untuk was kita karya. SCI udah tadi Unilever. Oke, kita lihat apa yang terjadi Unilever. Nah, ini ya. Jadi
channel turun udah tembus gitu ya, tapi setelah tembus ada koreksi. Nah, ini ya jadi koreksinya jangan sampai turun di bawah 3.300 ya, 3.275. Sorry, ini 3.500. Ya, jangan sampai turun di bawah 3.500 karena kalau turun di bawah 3.500 itu menghilangkan ini efek daripada breakout-nya gitu ya, seperti itu. Oke, Unrevel rally. Wah, enaknya semua saham namanya rally ya. Jadi rally terus harganya. Tapi rally yang ini sangat-sangat flat ya, kita lihat. Oh, tapi ada yang lucu juga sih ini. Ya, meskipun flat-flat tapi pelan-pelan dia naik terus ini. Gitu ya. Range-nya antara 440 sampai dengan 600 gitu ya. Dan tapi harus hati-hati ya, begitu 500-nya 440-nya tembus ya dia meluncur ke support-support sebelumnya. Gitu ya. Oke. BSDE. BSDE. Oke, kita lihat lebih dekat. Ya, ini nih apa namanya? Kenaikannya udah mulai meluncur lagi nih. Nah, mudah-mudahan tidak turun di bawah level support resistance yang ada ini gitu ya. Ini pasti support sih. Nah, kalau tembus di bawah harga sekarang ini di 990-an, dia bisa meluncur ke arah 970 sampai dengan 930 ya. Ini untuk BSDE. Oke, Pak usul pukul 16 sama Ramadan. Eh, ya ya. Sementara ini sih 15.50, 15.30 ya, jam 3.30 supaya selesainya itu jangan terlalu kesorean karena mau ada maghrib ya. Mudah-mudahan 3.30 bisa asar dulu ya. Oke. Ya, Pak Indra, Wijay, malam maaf baru saya join. Oke, Pak, bahas ITMG, ESA. Kalau mau buy di mana? ITMG udah tadi ya di awal-awal, sekarang ESA. Wow, ada pertanyaan kalau mau beli di mana nih? Nah, ini dia. Ini dalam kondisi seperti ini harus cek ke sayang tools kita kurang ini ya. Oke, jadi ini udah tinggi banget ya kalau secara teknikal ini udah sangat berisiko. Jadi harus dicek aja dia mana eh, di mana ininya. Mungkin Esa ini belum bisa dibahas dulu ya sini, mestinya pakai trading view ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu bahwa sama sekuritas sudah ada kerjasama dengan trading view, sekarang sedang di sistemnya sedang dicoba ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu enter di trading view, masuknya di Samuel Sekuritas ordernya ya. Jadi trading view menggunakan Samuel Sekuritas sebagai apa namanya brokernya gitu ya. Oke. Jadi esanya kita pas dulu ya. Breeze. Wah, waktu kita tinggal 2 menit nih. Breeze. Ya, Breeze cenderungnya lagi turun nih. Memang masih disupport sih di 1.600 ya. Tapi kalau turun bisa ke arah 15.50 sampai dengan 1.500 gitu ya. Resistance terdekat di 16.50. Kemudian As Hardware, X Hardware, bacanya apa nih? Access. Oke, ini dia mau coba naik. Ini kan kalau nggak salah beritanya bagus ya laporan keuangannya. Ya, jadi ini masih sih di channel turun, tapi channel turunnya ini sudah mulai ada peluang-peluang naik ya. Ini MACD-nya juga. Jadi kemungkinan dia naik akan menguji level-level 1.100 sampai dengan 11.80. Kalau ini tembus dia akan lanjut tren naik ya. Jadi saat ini tren turunnya sedang ada pola-pola yang mungkin akan mengubah menjadi tren naik. MPPA, MPPA, MPPA sayang ya, dia sudah sempat tembus breakout tapi nggak kuat ya.
supportnya tembus, jadi cenderungnya dia akan melemah ke arah 350 sampai dengan 300 kecuali kalau dia bisa naik lagi di atas 390 untuk MPPA. Terakhir, waktu kita sudah habis, energi. Energi, wah resistance-nya belum kuat di 170, jadi masih cenderung turun. Ya, itu aja dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti dan melihat chartnya, silahkan daftar di Zoom ya. Bisa masuk ke link di biodata saya di Instagram atau di Samuel Sekuritas Indonesia ya Instagramnya atau sosial media Instagramnya yang lain. Kalau ingin mengikuti bahasan-bahasan kita weekly start chart yang minggu-minggu lalu, bisa cek di YouTube-nya Samuel Sekuritas Indonesia. Jadi follow terus sosial media Samuel Sekuritas Indonesia karena di sana banyak pengumuman-pengumuman tentang acara kita dan juga rekaman-rekaman dan juga rekomendasi-rekomendasi dari analis Samuel Sekuritas Indonesia dan juga rekaman Zoom kita dengan emiten-emiten gitu ya. Masih ada 61 pertanyaan. Aduh, mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan bulan puasa berarti 3.30 selama bulan puasa ya. Eh, jadi ikuti terus ya pengumuman-pengumuman kita di sosial media. Terima kasih, mohon maaf. Selamat berpuasa bagi yang puasa. Sampai berjumpa dan mudah-mudahan ini menjadi satu apa namanya yang bermanfaat buat kita semua dan menjadi ya mendapatkan keuntungan kita semua dengan dan juga berkahnya ya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan.